Halo kawan-kawan semua, berjumpa kembali bersama admin. Kali ini admin akan membawakan sebuah cerita film yang seru untuk ditonton. Menceritakan tentang sekelompok gadis-gadis yang sedang berlibur yang diculik untuk diperjualbelikan oleh sebuah sindikat perdagangan orang. Di saat mereka tengah putus asa, beberapa wanita pemberani pun berencana untuk melarikan diri dan melawan mereka. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah pantai indah di sebuah dataran gunung yang luas. Lalu adegan berikutnya memperlihatkan beberapa gadis muda yang baru tiba di sana untuk berlibur. Di antara mereka ada dua bersahabat yang bernama kita sebut saja Tamara dan Monica yang kini baru check-in di sebuah penginapan, dan seorang gadis lainnya yang bernama Sarah. Sarah yang baru sampai pun mengabarkan ibunya tentang telah sampainya ia di tempat tujuannya dan ternyata tempatnya sangat bagus. Lalu adegan berpindah kembali ke sebuah villa yang megah yang terletak di tengah-tengah gurun pasir yang luas. Seorang pria dengan sebuah luka goresan di wajahnya yang bernama Mr. Jack yang merupakan pimpinan sebuah sindikat penculikan dan penjualan para wanita muda kini sedang menginstruksikan kepada beberapa anak buahnya untuk mulai melakukan tugasnya dikarenakan kliennya 3 hari lagi akan datang dan mengambil paketnya. Lalu kita kembali ke Tamara dan Monica, dengan perasaan senang setelah memakai pakaian renang mereka. Lalu mereka pun pergi ke pantai untuk berenang dan bersantai di sana. Mereka semua tidak menyadari ternyata para anak buah Mr. Jack ini tengah mengawasi mereka, memfoto mereka dan mengirimkan fotonya kepada Mr. Jack. Setelah Mr. Jack melihat foto-foto mereka, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menculik dan membawa mereka semua. Mr. Jack juga mengirim salah seorang anak buahnya yang merupakan seorang pria tampan yang bernama Johan untuk berkenalan dan mencari informasi di mana para gadis ini menginap. Dan setelah dirasa ada waktu yang tepat lalu mereka pun melancarkan aksi mereka. Diawali dengan Tamara dan Monica yang diculik di penginapannya setelah Tamara menelpon ibunya dan baru saja mereka kembali ke penginapannya yang tempatnya tak jauh dari pantai di mana mereka berenang tadi. Setelah mereka membiusnya, Tamara dan Monica pun diikat dan dibawa naik mobil menuju ke tempatnya Mr. Jack yang letaknya sangat jauh di tengah-tengah gurun jauh dari pemukiman dan kota. Sesampainya di sana, Monica yang terus berontak pun membuat Mr. Jack memisahkan mereka berdua dengan ruangan yang berbeda. Tamara yang dibawa ke ruang bawah tanah kini digabungkan dengan para gadis lainnya yang sebelumnya sudah mereka culik. Di mana tempat itu merupakan sebuah ruangan mirip sel penjara dengan dua orang pria yang menjaga tempat itu. Setelah di dalam mereka pun melepaskan ikatan tangan Tamara. Dan ketika Tamara menanyakan kemana mereka membawa Monica, salah seorang dari mereka pun mengatakan kalau Monica kini berada di ruangan khusus milik Mr. Jack. Sementara itu Sarah yang diculik di tengah jalan dan dibawa pergi ke tempat Mr. Jack oleh para penculik. Mobil mereka pun dibuntuti sebuah mobil polisi. Setelah dekat mereka pun dipaksa berhenti, dan ketika para polisi itu menemukan Sarah yang tengah terikat di bagasi belakang, mereka pun membunuhnya dan membuang mayat para polisi itu untuk menghilangkan jejak. Setelah tiba di villanya Mr. Jack, mereka pun membawa Sarah dan menempatkan Sarah dengan Tamara dan gadis-gadis lainnya. Sama seperti yang lainnya, begitu masuk raungan sel, Sarah pun berteriak-teriak dan mengumpati mereka sambil menangis. Setelah itu Tamara dan yang lainnya pun menenangkannya. Sementara Mr. Jack melihat anak buahnya berhasil menculik gadis-gadis yang cantik, ia pun membayar mereka. Ia juga menelpon kliennya bahwa ia sudah siap dengan paketnya dan akan mengirimkannya begitu kapal kontainer kliennya tiba. Sementara itu jauh di rumah gadis-gadis itu, kini ibu mereka pun mulai khawatir tentang belum adanya kabar dari gadis-gadis mereka. Kita beralih ke Monica. Begitu ia dipisahkan dengan Tamara ternyata ia dibawa ke sebuah kamar dan mereka mengikatnya di atas sebuah kasur. Sementara itu ibunya Tamara yang merupakan orang yang sangat kaya di kotanya menelpon ibunya Sarah yang kebetulan mengenalnya dan akan menjemputnya karena khawatir terjadi sesuatu dengan anak-anak mereka. Sedangkan Tamara yang merupakan seorang perawat,
Sambil mengobati luka gadis-gadis lain yang terluka, ia pun mencoba menggali informasi tentang para penculik ini untuk mengetahui situasi mereka. Lalu satu persatu mereka pun menceritakan kisah penculikan mereka dan siapa yang menculiknya. Dan ternyata kebanyakan dari mereka diawali dengan pertemuannya dengan Johan dan berakhir dengan penculikan mereka oleh anak buah Mr. Jack. Lalu di lain tempat, Johan yang merupakan pemeran pertama dari penculikan para gadis itu, kini ia terlihat memasuki sebuah rumah yang kemungkinan tempat tinggalnya. Setelah merenung, ia pun lalu menelpon seseorang di mana ternyata yang ia telepon adalah istrinya, dan di sini ia juga kita mengetahui ternyata Johan terpaksa terlibat dalam semua itu karena ia membutuhkan uang yang cepat dan banyak dikarenakan anaknya yang kini tengah berada di rumah sakit dan butuh pengobatan. Keesokan harinya, Tamara pun berpikir keras bagaimana caranya ia bisa keluar dari sana. Lewat lubang udara di samping ruangan itu ia menemukan seutas kawat dari luar dan mengambilnya. Sedangkan Johan yang kini merasa kasihan kepada gadis-gadis itu kini mengunjungi mereka yang langsung mendapat umpatan dari para gadis yang tertipu olehnya. Tanpa menghiraukan kebencian mereka terhadapnya, ia pun menaruh sebungkus obat tidur untuk membantu mereka kabur sebelum ia pergi diusir oleh penjaga di sana. Sementara itu di kediaman Tamara, ibunya yang kini sudah mengundang ibunya Sarah dan para detektif dan polisi pun mulai mencari informasi dengan semua sumber daya yang mereka punya mengenai tidak ada kabarnya mengenai anak gadisnya. Sementara itu Tamara dan Sarah, setelah mengambil bungkus obat tidur dan ucapan Johan, sepertinya mereka kini sadar bahwa mereka kemungkinan akan dijual oleh Mr. Jack. Sementara Mr. Jack dan kliennya kini menyepakati perjanjian bahwa besok mereka akan tiba dan mengambil gadis-gadis itu. Setelah itu Mr. Jack pun pergi ke ruangan di mana Monica disekap dan sepertinya ia hendak melakukan sesuatu padanya. Namun ketika hendak melakukannya dengan mulai melepaskan ikatan kaki Monica, Monica pun melepaskan ikatan tangannya yang telah longgar, mengambil botol minuman Mr. Jack dan memukul kepalanya. Setelah itu ia pun kabur melarikan diri. Namun sayang salah seorang penjaga di luar yang berambut gondrong melihatnya dan ia pun mengejarnya. Tamara yang melihat Monica kabur pun langsung menyusun rencana dengan teman-temannya. Mereka mulai merayu para penjaga di sel dengan berpura-pura meminta seteguk bir yang mereka minum. Sementara Monica terus berlari menghindari kejaran si pria berambut gondrong tersebut. Namun sayang, ketika ia melewati sebuah ranting pohon di depannya ia terpeleset dan tubuhnya tertusuk dahan tersebut yang membuat si pria marah karena Monica terluka yang berarti mereka tidak dapat menjualnya. Setelah itu ia pun meninggalkan Monica yang terluka. Namun sebelum pergi Mr. Jack menelponnya dan memerintahkannya untuk segera mencari penggantinya. Lalu tanpa si gondrong itu sadari, ternyata Monica bangun kembali, mengambil sebuah batu dan menghantamkannya ke kepalanya. Setelah itu Monica mengambil sebuah palu besi dan menghabisi pria itu. Setelah itu ia pun mengambil mobilnya dan pergi. Namun sayang karena lukanya yang terlalu parah akhirnya ia pun meninggal di dalam mobil tersebut. Sementara itu di sel, salah seorang penjaga yang berkepala botak yang tidak curiga pun langsung memberikan botol birnya untuk diminum gadis-gadis itu. Dan setelah gadis-gadis itu berpura-pura meminumnya mereka juga langsung memasukkan obat tidur ke dalamnya dan memberikannya kembali kepada pria botak itu. Tak berapa lama setelah menghabiskan birnya, akhirnya si botak pun tertidur dengan nyenyak. Kesempatan itu dimanfaatkan gadis-gadis itu untuk melumpuhkan penjaga satunya dengan berpura-pura bertengkar satu sama lain. Melihat gadis-gadis yang dijaganya bertengkar penjaga satunya pun masuk untuk melerai mereka yang langsung disambut dengan jeratan di leher dengan menggunakan kawat yang ditemukan Tamara. Setelah itu mereka pun berhamburan melarikan diri. Namun Mr. Jack yang melihat lewat CCTV kaburnya mereka langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghadangnya. Beberapa dari mereka pun kembali tertangkap sementara sebagian lagi berhasil kabur dan melarikan diri setelah melumpuhkan beberapa penjaga di sana. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung. 3 dari gadis-gadis itu adalah Tamara, Sarah dan seorang gadis lainnya. Seorang gadis dari mereka akhirnya berhasil dikejar oleh 2 orang anak buah Mr. Jack dan hendak ditangkap. Namun karena ia melukai salah seorang dari mereka dengan menggigit ibu jarinya hingga membuat pria itu menghabisinya dengan kejam. Tamara dan Sarah yang melihat ini pun langsung berlari kembali dan berpencar. Tamara akhirnya sampai di sebuah rumah tempat di mana Sarah sebelumnya ditangkap. Dengan memecahkan kaca jendela ia pun masuk dan bersembunyi di sana.
Namun rupanya ternyata rumah itu adalah propertinya Mr. Jack di mana di sana telah dipasang kamera CCTV, sehingga Mr. Jack pun mengetahui keberadaan Tamara. Lalu ia pun memerintahkan kedua anak buahnya tadi untuk mengejarnya ke sana. Sementara Sarah menemukan sebuah bangunan tua dengan seorang tunawisma di sana. Namun karena ia tidak bisa membantunya, ia pun kembali berlari meninggalkan tempat itu. Sedangkan Tamara yang mencoba menelusuri rumah itu menemukan sebuah tas dan kemudian teringat akan cerita Sarah ketika ia diculik di mana ia dibawa ke sebuah rumah di tengah padang pasir. Lalu Tamara yang meyakini tempat ini adalah tempat yang dimaksud Sarah pun langsung menemukan sebuah kamera di pojok ruangan itu. Dan benar saja tak berapa lama, dua orang yang mengejar mereka tadi pun datang dengan menggunakan mobil menuju ke sana. Setelah mereka tiba di sana, kedua anak buah Mr. Jack pun langsung menggeledah tempat itu. Dan setelah bermain petak umpet dengan Tamara dan tak menemukannya, mereka pun mengira Tamara sudah pergi dan pergi meninggalkan tempat itu. Mr. Jack yang mengetahui anak buahnya tidak menemukan Tamara pun memarahi mereka. Namun sayang bagi Sarah, kini kedua anak buah Mr. Jack pun melihatnya ketika ia sedang berlari. Sarah pun mencoba menghindarinya dengan berlari terus sambil sesekali bersembunyi di celah bebatuan. Sementara itu Tamara yang kini melihat Sarah sedang dikejar pun mengikuti mereka. Sarah terus berlari di antara bebatuan dan sesekali bersembunyi di antara relung-relung batu di sana. Namun kedua orang itu terus mengejarnya hingga akhirnya salah seorang dari mereka yang terluka tangannya menemukannya dan hendak membunuhnya. Untung saja Tamara datang dengan pisau di tangannya dan menyabetkannya ke lehernya yang diikuti oleh sebuah tusukan kebencian dari Sarah dan membuatnya meninggal. Tak lama setelah itu temannya pun datang dan menemukannya telah tewas dengan pisau di perutnya. Sementara itu Sarah dan Tamara dengan cepat berlari meninggalkan tempat itu sejauh mungkin dan diikuti oleh pria bermata satunya. Dan ketika mereka menemukan sebuah tempat untuk bersembunyi, mereka berdua pun bersembunyi di sana. Sementara itu di kediaman ibunya Tamara, para polisi dan detektif kini menemukan petunjuk di mana lokasi terakhir handphone mereka aktif ketika diaktifkan oleh Johan. Lalu mereka pun mencoba menghubungi rekan-rekannya di sekitar tempat itu untuk mengecek dan menelusuri tempat itu. Sementara itu Mr. Jack yang secara tak sengaja melihat kembali video sebelum kaburnya para gadis itu. Ia melihat kedatangan Johan dan apa yang dilakukannya dan itu membuatnya marah. Ketika Sarah dan Tamara bersembunyi dari pelariannya, Sarah yang hendak mengajak Tamara terus berlari dan mencari bantuan pun menolaknya. Tamara malah berniat kembali dan ingin menyelamatkan teman-temannya yang lain sebelum terlambat dan terjadi apa-apa dengan mereka. Akhirnya mereka pun berpencar. Sementara Sarah pergi untuk mencari bantuan, kini Tamara berencana untuk kembali dan menyelamatkan gadis-gadis lainnya. Namun sayang si pria bermata satu melihat Tamara dan mengejarnya. Dan tak berapa lama ia pun menemukan Tamara dan memukulnya. Sementara itu Sarah yang tiba-tiba takut ada yang tidak beres dengan Tamara, ia pun segera berbalik dan menyusulnya. Kedatangannya sangat tepat waktu karena saat itu Tamara hampir saja dibunuh pria bermata satu itu. Dengan melemparkan batu ke kepalanya, lalu Tamara dan Sarah pun mengeroyok pria tersebut dan diakhiri dengan sebuah tusukan di mata satunya pria tersebut yang membuatnya buta dan berteriak kesakitan. Setelah itu mereka pun pergi meninggalkan pria itu dan berniat kembali menyelamatkan teman-temannya. Sementara itu di kediaman Mr. Jack, Johan yang mendadak diundang merasa tidak curiga kepada Mr. Jack dan mengikutinya. Baru setelah ia menunjukkan video dengan apa yang dilakukan Johan, Mr. Jack pun langsung membenturkan kepala Johan dan membuatnya pingsan. Setelah itu, Mr. Jack membawa Johan ke sebuah dataran gurun dengan melepaskan baju dan celananya dan bertelanjang kaki. Setelah itu ia menembaknya dan meninggalkannya. Namun rupanya, Johan yang hanya tertembak di bahunya kini bisa bangun kembali. Dengan berjalan sempoyongan, ia menemukan mobil yang tengah berhenti dengan Monica di dalamnya yang telah tewas karena kehabisan darah. Sementara itu, para detektif yang mencoba menggunakan helikopter mencari mereka pun terhenti karena sudah malam dan pencarian lokasi yang luas, jadi mereka menundanya sampai besok pagi. Sedangkan Tamara dan Sarah yang tengah berjalan kini bertemu dengan Johan. Lalu mereka pun pergi bersama untuk membebaskan gadis-gadis lainnya.
Sementara itu Mr. Jack yang kini merasa pusing dan menghirup narkoba demi menenangkan pikirannya pun merasa sedikit lega ketika melihat mobil anak buahnya kembali. Namun setelah ia mendekati mobil itu, ternyata di dalamnya bukan mereka melainkan Johan. Ketika Johan keluar ia pun mengatakan bahwa ia membawa beberapa gadis untuknya. Namun karena tidak percaya Mr. Jack pun menembaknya. Dan ketika ia melihat ke dalam mobil, tiba-tiba dari bak mobil Sarah dan Tamara keluar dan memukul kepala Mr. Jack dan membuatnya pingsan. Ia baru tersadar beberapa jam kemudian dengan tubuh terikat kursi di dalam sel para gadis sebelumnya. Lalu Tamara pun meminta Mr. Jack untuk meminta maaf sebelum mereka menelpon polisi dan membiarkannya membusuk di penjara atas perbuatannya. Namun ternyata Mr. Jack menolaknya dan menantang mereka bahwa mereka tidak akan berani melakukan apa-apa padanya. Lalu Sarah yang sudah terlanjur geram pun akhirnya memotong kebanggaannya Mr. Jack dan membuatnya menjerit karena menahan kesakitan yang amat sangat. Tak terasa waktu pun berganti pagi. Kini helikopter yang diperintahkan ibunya Tamara pun sampai di villa di mana mereka berada. Dan kini mereka pun melihat Tamara dan Sarah. Akhirnya mereka pun tersenyum lega dan gembira karena kini mereka selamat. Tamat. Nah itulah alur film ini. Seru bukan? Semoga alur cerita film yang admin bawakan kali ini bisa menghibur dan mengisi waktu luang Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.